Halo semuanya, aku Dia Putri Saraswati, bisa dipanggil Dia. NIM aku adalah G331.24.0099. Di sini aku bakalan mengerjakan tugas dari desain grafis yang dimana membuat sampul majalah. Nah, tanpa berlangsung lama, kita langsung aja ke tutorialnya. Check it out. Halo guys, selamat malam. Di sini aku bakalan kasih tutorial buat teman-teman gimana caranya bisa buat sampul majalah sekeren ini. Aku di sini mengambil tema yaitu melangkah. Ya, aku bikin judulnya What Lies Beyond Under Sky I Never Seen. Ini aku benar-benar kasih judul yang mendalam ya, karena di sini aku juga ambil dari sebuah cuplikan atau lirik lagu yang dimana lirik lagu ini yang bikin aku terus maju sampai sekarang tanpa menyerah. Pokoknya tanpa berlangsung lama, kita langsung aja ke tutorialnya. Aku udah siapin background yang sebelumnya udah aku blurin dulu ya. Jadi ini objek yang aku cari juga di Canva. Kebetulan di sini aku juga pakai Canva Premium, jadi mudah bisa langsung blur objek gitu kan ya. Dan nanti aku bakal kasih quotes yang dimana nanti aku bakalan tempel dia kayak tadi contohnya ya. Sini aku bakal tambahin dulu foto-fotonya aku karena biar nanti gampang atur tata letaknya. Terus untuk ukurannya juga ya, gimana bisa ngepasin juga nih sama teksnya. Kalau misalkan teksnya oke, pasti fotonya nanti juga pasti oke. Jadi nggak memenuhi storage dari ukuran foto ataupun sampulnya nanti ya. Kita tambah semua rencananya. Ini nantinya foto yang gede ini aku mau mundurin dulu. Caranya gampang banget. Teman-teman tinggal ke menu yang titik 3 yang di bawah, pilihannya ada banyak banget, lalu klik ke posisi. Untuk posisinya aku mundurin. Nah, jadi untuk objeknya yang foto kecil ya, bukan foto kecil, tapi aku yang kecil menghadap ke kanan itu nanti aku kasih yang depan. Baru yang fokus dengan kamera itu nanti aku taruh di belakang dan objeknya aku gedein gitu. Jadi kurang lebihnya nanti bakal seperti ini. Nah, jadi setelah kita udah tambahin objeknya, ini nanti kita bakalan gampang untuk mengatur yang namanya posisi dari teksnya. Teksnya sendiri di sini aku bakalan kasih quotes-nya dulu ya, quotes singkat. Ini quotes yang aku pakai selama hidup ya. Jadi bukan moto hidup ya, pokoknya ini quotes yang sering aku pakai, yang sering banget aku gunakan untuk menjadi pedoman hidup. Kayak gitu istilahnya ya. Nah, ini dia untuk teksnya sudah aku tambahin ya. Di sini ada kadang keberanian untuk melangkah ke hal yang tidak diketahui adalah awal dari keajaiban. Wow. Nah, ini sendiri aku menggunakan font adalah Montserrat Slide. Ini aku pakai karena dia itu fontnya lebih simple dan mudah terbaca juga. Jadi nggak yang terlalu tebal juga nggak yang terlalu tipis. Jadi udah mantuliti oke. Jadi aku pakai Montserrat Slide. Lalu karena di sini nantinya aku bakal taruh di sebelah sini karena kan kayak tabrakan gitu kan, ya kan, kayak tabrakan sama objeknya yang terlalu gelap. Jadi di sini aku perlu kasihkan shadow dulu. Nah, shadownya itu seperti ini, putih, agak aku miringin karena biar ya estetik ya, nggak yang terlalu biasa-biasa aja. Jadi kita kasih ke tulisannya ya. Nah, karena ini menutupi, jadi seperti yang tutorial awal tadi, kita ke posisi lalu kita mundurin. Tada, jadinya kayak gini. Jadi nggak ketabrakan sama yang di belakang gitu. Jadi bisa terbaca deh gitu. Lanjut, setelah kita kasih quotes, kita pokoknya kasih font-fontnya dulu deh ya. Kita kasih font-fontnya dulu karena font itu penting. Namanya juga bikin sampul ya saya, jadi harus dikasih fontnya dulu. Nah, di sini aku bakalan ambil judul dari sebuah lagu yang menjadi favorit aku sampai sekarang. Kalau teman-teman sering dengerin lagu-lagunya Disney, pasti bakalan tahu sama Disney Moana. Nah, itu nanti aku bakalan ambil judul dari series Moana itu. Nah, judulnya seperti ini. Judulnya adalah What Lies Beyond Under Sky I Never Seen. Ini aku buat sebagai judul majalah aku. Di sini aku kasih vol 10 biar ala-ala kayak sampul majalah gitu ya, say. Tapi sebenarnya aku nggak tahu ini sebenarnya vol 10 atau vol itu, aku juga belum terlalu paham ya. Jadi di sini aku gunain vol 10 dulu untuk sebagai contohnya dulu. Nah, sepertinya kayaknya ada yang kurang, kayak terlalu biasa kan ya. Kayaknya kurang terkonsep sih. What Lies Beyond sendiri ini aku ambil karena ini menuju yang tak terbatas. Karena di sini aku bakal tambahin objek gedung. Ini bisa jadi suatu simbol yang dimana kita menunjukkan suatu semangat ya, bukan suatu semangat, tapi lebih ke gimana ya, menuju sesuatu yang tak terbatas. Itu kan biasanya kita kayak ngincer yang gedung-gedung gede gitu kan ya, biasanya ya, untuk mempunyai pekerjaan yang bagus atau segala macamnya. Pokoknya sebuah mimpi gitu kan ya. Aku bakal tambahin objek gedung yang aku ambil dari elemen dari Canva juga ya. Simple but elegan. So yes. Jadi karena di sini dia masih tertompang ya, kita mundurin posisinya. Untuk posisinya aku bakal mundurin satu aja
membelakangin dari foto aku yang kecil. Nah, setelah dilihat-lihat kurang lebihnya seperti ini ya progresnya. Tapi kalau aku lihat-lihat itu kayaknya masih kurang ya, masih kayak ada yang kurang gitu. Nah, karena ada yang kurang, nanti bagian sini aku bakal tambahin ada teks nih. Bakalan aku tambahin kayak ada teks-teksnya gitu ya, say. Tada! Lebih dari batas ya, ini raju ke tema melangkah. Jadi aku kasih teks lagi ada lebih dari batas, karena di sini aku juga tambahin ada shadow-shadowan. Jadi kita langsung ke efek, itu langsung pakai efek yang timbul. Nah, timbul di sini aku fullin ya, ininya aku fullin. Kenapa? Karena biar bisa terbaca. Karena kalau misalkan dikit itu masih kayak tabrakan sama baju aku gitu kan ya. Jadi kita fullin aja ke 100 ya. Itu benar-benar bisa dibaca karena ada shadow di bagian bawah teksnya gitu. Itu adalah efek timbul. Nah, setelah selesai kayaknya kayak ada yang kurang gitu ya buat aku ya. Karena menuju itu kan berarti sebuah pencapaian. Pencapaian itu bisa digambarkan dengan grafis panah ya kan. Itu kan suatu tujuan gitu kan ya. Jadi di sini nanti di bagian sini aku bakal tambahin ada panah mungkin ya. Aku ngide pengen nambahin panah aja gitu rasanya. Nah, aku cari objeknya dulu ya. Nah, setelah nemuin ternyata aku lebih tertuju sama grafik panah seperti ini karena ini bener-bener ter-engineering gitu ya, kayak engineering gimana gitu kan ya. Nah, kita langsung aja pindahin posisinya untuk lebih ke belakang ya, lebih mundur. Iya, kemunduran dong. Yang majuin satu. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa diriku itu ingin menjadi seorang anak panah ya, seperti yang digambar, seperti yang di objek ini. Ini menunjukkan bahwa kita itu fokus pada satu tujuan untuk bisa melangkah lebih laju gitu. Jadi kita pakai satu panah yang menggambarkan bahwa kita itu akan terus melangkah dan untuk bisa melangkah di satu tujuan. That's right. Nah, kalau dilihat-lihat ini udah hampir seperti sampul ya. Tapi sampul itu kurang banget kalau kurang ada barcode-nya. Jadi di sini aku mau kasih barcode dulu. Di sini aku mau kasih barcode. Aku cari objeknya lagi. Tada! Sebagai objeknya di sini aku udah nemuin. Aku di sini ngide dah pakai objek yang 0123456789 gitu kan ya. Karena kan kalau misalkan sampul itu kan pasti kayak punya barcode sendiri-sendiri dan itu juga udah barcode resmi. Jadi di sini aku kasih contoh lah kayak sampulnya itu aku buat 0123456789 gitu. Nah, kurang lebihnya nanti bakalan seperti ini. Yuhu. Simple tapi ya agak ngawur dikit gitu kan ya. Tapi overall ini aku anggap oke banget sih. Nah, jadi gitu aja, sekian dari aku. Ini contoh simple ya, ini contoh simple. Caranya tuh sebenarnya gampang. Di sini kan karena aku pakai Canva Pro ya. Karena aku pakai Canva Pro, jadi kalau mau hapus background itu langsung sat-sat gitu langsung ke menu ini. Jadi menunya itu banyak, ada penghapus latar belakang, ada pembuat latar belakang, penghapus ajaib, tangkap teks, edit ajaib. Jadi ada juga perluas ajaib, ini yang sering aku pakai juga. Nih, jadi karena penghapus latar belakang itu bagus ya dan lagi aku butuhin, jadi aku pakainya yang latar belakang dia penghapus. Jadi langsung dari aplikasi Canva, lebih simple. Jadi nggak perlu pakai aplikasi tambahan lagi. Keren banget sih Canva Pro itu nampol di hati, keren. Mulai dari font-fontnya juga lengkap ya. Misalkan di sini aku kalau untuk yang font lebih dari batas, ini aku pakai font yang Archivo Black ya, walaupun font Archivo Black itu sebenarnya semua gadget pasti ada ya Canva ya, semua akun pasti ada, meskipun itu nggak pro atau yang pro itu semua pasti ada yang Archivo Black. Tapi aku ambil Archivo Black itu karena dia memiliki font yang tebal dan mudah dibaca. Jadi kalau misalkan buat sampul itu bagus. Jadi pakai Archivo Black itu udah mantul. Nah, di sini untuk yang Beyond sendiri ini juga aku pakai font bawaan ya. Untuk fontnya tuh ada Public Sans. Ini juga semua Canva ada gitu. Jadi aku bener-bener set itu pakai font yang simple-simple aja. Biasanya kalau mau yang lain juga banyak. Tuh pilihannya banyak banget. Karena aku pakai Pro, jadi semua font itu bisa aku pakai. Tapi ternyata ya yang cocok itu ya aku pakai yang itu. Tuh, banyak banget pilihannya. Tuh. Jadi segitu aja dari aku. Semoga bermanfaat. See you.